Ya. Udah ada 7 peserta ya. Gak apa-apa deh kita bahas aja. Oke, Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini udah terrekord ya. Sebentar. Oke, ya. Oke, kalau gitu kita mulai diskusi kita pada malam hari ini, malam minggu hari ini ya. Ini kalau malam minggu hari ini kita udah masuk ke minggu ketiga. Minggu ketiga di bulan Ramadan ya kalau nggak salah. Minggu depan kita udah mulai, udah masuk takbiran ya. Takbiran malam minggu depan. Gitu. Oke. Semoga teman-teman semua yang meluangkan waktunya pada malam hari ini diberikan kesehatan terus ya. Amin, terus amin. Ya. ditingkatkan lagi ibadahnya. Amin. Zakat juga ya Mas Faris ya? Iya, udah mendekat-dekat zakat seperti ini ya. Bayar zakat ya? Ya, benar. Zakat profesi, zakat. Iya, semuanya harus disiapkan gitu. Nah, pada malam kali ini kita akan sedikit bahas tentang analisa fundamental. Nanti nggak jauh beda, kita akan sedikit ulas tentang laporan keuangan ya. Tentang laporan keuangan, kita akan geledah sedikit. Nah, nanti data-datanya dari mana? Data-datanya tentunya kita dapetin dari websitenya idx.co.id, terus sama websitenya bursa di RTI Business ya, untuk dapetin data-datanya. Ya. Nah, sedikit nanti akan saya paparkan tentang materi analisa fundamental, baik teorinya, rasio-rasio apa aja yang akan kita bawa nantinya sampai pukul 21.45 mungkin nanti ya. Oke, benar. Oke, kalau gitu kita mulai yang pertama. Nah, tentunya kemarin sempat teman-teman sudah dibahas ya tentang analisa teknikal. Nah, tentunya analisa teknikal ini salah satu bentuk dari analisa investasi gitu. Dan investasi khususnya di pasar modal. Nah, analisa investasi sendiri itu ada dua, ada analisa fundamental dan teknikal. Kalau kemarin dibahas sudah tentang analisa teknikal. Kalau sekarang kita akan bahas ke analisa fundamental. Bedanya di mana sih analisa teknikal dengan fundamental? Nah, tentunya kalau misalkan kita lihat teman-teman ada di gambar ini ya, kalau analisa fundamental, ini berarti kita kayak misalkan kita mau beli HP ya, kita beli HP. Nah, di analisa fundamental sendiri tentunya kalau yang kita perhatikan adalah spesifikasinya, kualitasnya, terus kameranya bagaimana, dan spesifikasi handphone itu sendiri seperti apa. Itu kita lihat datanya gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya mau beli HP, perhatikan nih, kira-kira prosesornya atau iOS atau prosesornya seperti apa segala macam. Terus kamera seperti apa, itu analisa fundamental. Kalau teknikal, teman-teman lebih membandingkan harganya. Harga ini dengan harga ini. Momentumnya kita mau beli HP, kira-kira di kapan. Nah, itu. Jadi fundamental, dasar kita membeli handphonenya. Teknikal, momentumnya kapan, waktu yang tepat nih buat beli handphone ini. Kira-kira pas harganya lagi turun, atau pas harganya lagi naik. Gitu. Nah, fundamental istilahnya seperti itu. Nah, bedanya fundamental dan teknikal tentunya teman-teman perhatikan adalah kalau fundamental tadi ya, laporan keuangan, terus juga bersifat untuk jangka panjang, dan tentunya yang dikejar adalah dividen, dan yang terakhir adalah pasar efisien. Kalau teknikal tentunya teman-teman memperhatikan grafik pergerakan harga saham, khusus untuk jangka pendek, terus yang dikejar adalah capital gain, ya tentunya ada beberapa pasar yang tidak efisien, seperti itu. Nah, pengertian fundamental itu sendiri adalah suatu analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Jadi istilahnya gini, yang teman-teman perhatikan di dalam analisa fundamental yaitu teman-teman juga tentunya melihat kinerja perusahaannya seperti apa, kinerja bisnisnya itu bagaimana, penjualannya dia seperti apa. Nah, itu analisa fundamental yang perhatikan. Jadi kalau misalkan tadi sempat ya di pamflet itu ada tema seberapa penting sih analisa fundamental sendiri, sebenarnya sangat penting ya. Sangat penting. Teman-teman mau tujuan investasinya mau trading atau mau jangka panjang, tentunya teman-teman perhatikan adalah fundamentalnya dulu. Karena kalau misalkan teman-teman ibaratnya kalau mau bangun rumah, fundamentalnya adalah pondasinya. Kalau pondasinya kuat, rumah mau setinggi apapun, mau bentuk apapun, kalau dasarnya kuat, tentunya rumah itu akan kuat. Dan begitu juga perusahaan. Kalau fundamentalnya kuat, mau setinggi apapun kinerjanya segala macam,
kalau misalkan memang baik setiap tahun ya, ya apa namanya, dana yang kita investasikan di perusahaan tersebut tentunya ya bisa dibilang kuat gitu. Jadi nggak perlu khawatir gitu, nggak perlu khawatir. Kalau misalnya kita menaruh dana kita di perusahaan-perusahaan yang memiliki fundamental bagus, gitu. Seberapa penting? Sangat penting, gitu ya. Baik lagi, sangat penting. Kenapa sangat penting? Ya tadi, mau teman-teman tujuannya trading, mau jangka panjang, silahkan. Yang penting dasarnya, fundamentalnya dulu, gitu. Kalau mau trading, istilahnya kalau teman-teman trading ya, teman-teman trading, pahitnya. Kalau teman-teman trading, teman-teman cuma fokus kan ke grafik aja, pergerakan harga sahamnya saja. Iya, benar. Tapi kalau misalkan fundamentalnya nggak kuat, ya kalau misalkan tiba-tiba kinerjanya pada tahun kemarin jelek, ya harga sahamnya udah turun lagi, dia nggak bakal bisa rebound lagi, gitu. Beda cerita dengan yang memiliki fundamentalnya bagus, harganya lagi turun karena apa? Faktor lain, faktor eksternal yang lainnya. Tapi pada saat momen tersebut, kalau misalkan kondisi perekonomian membaik, perusahaannya kalau dilihat sama investor baik, dia akan masuk lagi. Karena apa? Melihat harganya lagi turun kemarin karena faktor eksternal, dia masuk dengan harga yang rendah. Nah, pada saat tersebut, kalau misalkan fundamentalnya kuat, ya dia investor akan optimis terhadap perusahaan tersebut. Gitu. Jadi seberapa pentingnya fundamental di situ. Ya. Selanjutnya, yang penting kata Warren Buffett, ya, investasi itu bukan hanya sekedar membeli bisnis ya. Investasi itu bukan hanya sekedar membeli saham, gitu. Bukan hanya sekedar membeli saham. Jadi misalnya istilahnya gini, investasi kalau misalkan kita membeli saham, kita perhatikan kode sahamnya. Oh, kode sahamnya cocok nih. Misalkan sama nama saya mau beli saham ini. Gitu. Atau sama nama pacar saya. Saya mau beli ini gitu. Ya, jangan sampai kayak gitu kalau misalkan teman-teman mau berinvestasi. Tapi yang perlu diperhatikan adalah investasi itu teman-teman sama aja kayak teman-teman membeli sebuah bisnis perusahaan. Gitu. Mungkin kemarin sudah sempat dijelasin ya, tentang investasi segala macam. Jadi intinya seperti itu. Investasi itu membeli bisnis, bukan membeli sahamnya. Itu landasan membeli utamanya. Prospek ya Mas Faris ya berarti ya. Iya, kita lihat bisnisnya. Kalau bisnisnya 2-3 tahun ke depan masih kuat, bagus segala macamnya, ya harga sahamnya pastinya akan mengikuti bisnis tersebut. Gitu. Gitu. Nah, selanjutnya, ada suatu gambaran sedikit tentang. Jadi ada tips, bukan tips sih ibaratnya. Ini yang biasa dilakukan dalam menganalisis fundamental perusahaan. Itu ada analisis top down. Ya, ada top down, di mana yang pertama yang kita perhatikan adalah analisa makroekonomi. Sebelum masuk ke laporan keuangan, kita perhatikan dulu kondisi perekonomian baik di global maupun di di negara domestik. Domestik ya. Global ataupun di domestik, kita perhatikan bagaimana. Gitu. Yang selanjutnya analisa industri, yaitu untuk mengetahui sektor mana aja sih yang memiliki prospek baik. Gitu. Dari misalkan kondisi global dan domestik kita lagi baik. Nah, biasanya pemerintah atau kalau misalnya di domestik pemerintah atau beberapa perusahaan pengusaha besar untuk saat ini yang lagi ngetren apa? Nah, tadi kalau lagi ngetren apa? Nah, itu masuk ke sektor apa? Gitu. Untuk saat ini memang yang kemarin sempat saya sharing juga, beberapa sektor perusahaan yang lagi ngetren sampai saat ini, yang lagi saat ini sedang terjadi pandemi ini, yaitu tentunya di sektor farmasi, consumer good, terus telekomunikasi yang lagi ngehits, lagi banyak-banyaknya orderan. Banyak dibutuhkan ya. Banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu menjadi prospek yang baik untuk kondisi saat ini. Saat ini. Betul. Nah, selanjutnya ada lagi nanti dari industri kita udah tahu. Misalkan industri farmasi, consumer good, telekomunikasi. Nah, di industri itu kan tentunya banyak perusahaan. Baru kita breakdown lagi ke analisa laporan keuangan. Kita pilih perusahaan apa yang memiliki kinerja lebih baik pada saat kondisi seperti ini. Gitu. Nah, ini baru kita bongkar laporan keuangannya. Gitu. Nanti saya akan sedikit menjelaskan secara simpel, baca laporan keuangan, mudahnya membandingkannya seperti apa. Jadi kita nggak perlu repot-repot, jadi nggak perlu kita memiliki basic akuntansi, memiliki basic ekonomi. Iya. Semua orang sekarang udah bisa baca laporan keuangan gitu. Jadi nanti di ending nanti kita akan lebih ke sana gitu ya.
Nah, ini salah satu analisa top down-nya gitu dalam analisa fundamental. Nah, yang tadi saya bilang membeli bisnis bukan saham, yang perlu diperhatikan tips dari saya adalah pertama perhatikan sektor bisnis yang potensial ya. Yang pertama diperhatikan sektor bisnis yang potensial. Yang kedua, pilih perusahaan yang bisa mencatatkan keuntungan. Dan kalau bisa keuntungannya selalu bertumbuh atau setiap tahunnya semakin besar keuntungannya. Nggak cuma flat itu aja. Nah, yang terakhir itu dia terus bertumbuh perusahaannya. Itu baik dari segi asetnya, labanya, terus perusahaannya sendiri gitu ya. Perusahaan sendiri itu selalu bertumbuh. Gitu kayak misalkan dia membangun perusahaan lagi di kota lain misalkan seperti itu. Kalau kita ketahui kayak pabrik Indofood, CBP itu banyak banget produknya di mana-mana, distributornya apalagi. Bahkan di dunia ya berarti ya? Iya, sampai dunia itu ada. Nah, pilih perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Ya, gitu. Nah, terus selanjutnya, revenue-nya kalau bisa teman-teman perhatikan itu terus bertumbuh ya. Revenue apa tuh Mas? Revenue itu adalah pendapatan. Oh, pendapatan. Pendapatan perusahaan, baik dari hasil penjualannya, baik dari kalau misalnya perusahaan jasa, dari hasil jasanya, itu pendapatan. Kalau perusahaan yang bagus itu pendapatannya dia setiap tahun akan bertumbuh. Gitu. Oke. Terus selanjutnya tentunya profit. Ya. Profit perusahaan itu selalu bertumbuh juga. Gitu. Nanti bisa diperhatikan kalau di laporan keuangan itu ada yang namanya laba bersih. Laba bersih setelah pajak. Yeah. Gitu. Nanti ada kita tunjukin. Namanya earning after tax ya kayaknya. Yap, earning after tax. Profitnya. Dan terakhir, perusahaan itu bisa membagikan dividen atau tidak. Dividen, ya. Yeah. Kalau misalkan perusahaan itu bisa membagikan dividen, berarti bisa kita perhatikan, bisa kita lihat bahwa perusahaan itu bisa mencetak laba. Dividen itu apa Mas Faris? Dividen itu adalah keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Itu dividen. Keuntungan dalam 1 tahun ya kayaknya ya? Bisa 1 tahun, bisa per kuartal. Tergantung perusahaannya. Oke. Gitu. Kalau misalkan dia selama setahun kemarin bisa menghasilkan banyak, nanti tahun depan setelah rapat umum pemegang saham biasanya di vote nih. Di vote. Oh, yeah. Di vote dulu. Di vote, ini kita mau bagi dividen atau tidak. Kalau misalkan seluruh investor datang bilang bagikan dividen. Nah, bagikan dividennya per apa? Dicicil atau langsung sekaligus. Gitu. Biasanya seperti itu. Tapi di situ tidak kita perhatikan ya. Yang kita perhatikan adalah perusahaan itu bisa membagikan dividen atau tidak. Gitu. Oh ya, untuk materi dividen sama RUPS mungkin yang di terakhir nanti akan saya bawakan sendiri. Nah, itu dia. Nanti ada singkat lebih jelasnya lagi. Ya. Gitu. Nah, kita akan sedikit mengulas tentang kinerja keuangan. Jadi tadi kalau misalkan di analisis top down, kita udah belajar juga tentang analisa makroekonomi, terus analisa sektor. Nah, ini baru yang terakhir nih, analisa kinerja keuangannya, laporan keuangannya. Nah, di dalam laporan keuangan ada beberapa rasio yang membantu para investor untuk membaca laporan keuangan itu sendiri. Gitu. Tentunya ada profitability. Ya, profitability adalah salah satu rasio keuangan untuk mengukur keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Di situ ada NPM, ROA, ROE. NPM adalah net profit margin. Gitu, laba bersih, istilahnya seperti itu ya, singkatnya laba bersihnya perusahaan. Gitu. ROA, return on asset, atau laba terhadap aset. Laba yang dihasilkan terhadap asetnya. Gitu. ROE, laba terhadap modal. Gitu, ROE. Nah, itu selanjutnya ada rasio liquidity, yaitu untuk melihat likuiditas sebuah perusahaan. Gitu. Ini istilahnya mengukur kinerja perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya. Iya, benar. Gitu. Itu liquidity atau current ratio. Gitu. Terus leverage untuk melihat hutangnya perusahaan. Gitu. Nah, di sini ada DER, debt equity ratio. Karena kita sebagai investor, kita sebagai pemodal, maka yang perlu diperhatikan adalah DER,
debt equity ratio. Debt equity ratio adalah hutang terhadap modal. Modal ya. Terhadap modal, rasio hutang terhadap modal. Itu seberapa besar sih modal yang kita terjunkan ke sana atau kita masukkan ke dalam perusahaan tersebut, kita berikan kepada perusahaan tersebut. Nah, modal tersebut kalau misalkan di-compare dengan hutangnya seberapa besar. Gitu. Itu nanti tujuannya. Selanjutnya price, itu untuk mengukur harga ya. Seberapa murah harga perusahaannya, harga sahamnya, nilai perusahaan itu seberapa murah dari harga pasarnya. Gitu. Nanti yang akan kita perhatikan adalah PER, price earning ratio, dan PBV, EPS ya, lebih ke EPS dan PBV ya. PBV itu price to book value. Kalau IPS nanti agak sedikit IPS itu adalah earning per share, laba per lembar saham. Gitu. Nanti akan kita jelaskan, akan kita ulas di slide berikutnya. Ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh, ini ada perusahaan ban, ya. Perusahaan ban yang sebelah kiri itu memiliki profit sebesar 1 triliun. Ya, 1 triliun. Selanjutnya perusahaan ban yang B, dia memiliki profit sebesar 2 triliun. Dari sini kita bisa tahu keuntungan terbesar adalah perusahaan ban yang B. Yang ya. B ya. Sebelah kanan ya. Ya, sebelah kanan. Di sebelah kanan atau yang ada gambar warna oranye ini. Itu ya. Ban gurun ya. Banyak treknya gurun, satu treknya jalan raya ya. Betul. Nah, berarti yang perusahaan yang memiliki profit cukup besar itu adalah perusahaan yang B. Selanjutnya kita lihat penjualannya. Ternyata perusahaan ban A itu mendapatkan penjualan atau melakukan penjualan sebesar 20 triliun. Yang B itu sebesar 15 triliun. Nah, dari dua ini kira-kira bisa kita ketahui NPM-nya berapa, net profit margin-nya berapa. Nah, net profit margin-nya kalau yang perusahaan A itu sebesar 5%, perusahaan B sebesar 3%. Berarti istilahnya seperti ini. Perusahaan perusahaan ban A ya, dia jualan sebesar 20 triliun. Ternyata profitnya, laba bersihnya itu cuma didapat sebesar 1 triliun atau 5% dari penjualannya. Gitu. Kalau perusahaan B ya, yang sebelah kanan ya, di sebelah kanan sebelah sini nih, sebelah kanan. Nah, dia hanya melakukan penjualan ban sebesar 15 triliun. Memang nggak begitu besar, tapi dia bisa mendapatkan profit lebih besar 2 triliun. Gitu. Nah, di sini ada sedikit ada dua perbandingan. Lebih efektif yang mana? Penjualan besar tapi mendapatkan profit kecil, atau penjualannya kecil tapi mendapatkan profit besar? Tentunya yang diperhatikan adalah yang B ya. Yang B. Yang B. Karena dia penjualan nggak begitu besar, tapi dia memiliki profit yang cukup besar. Nah, gitu. Ini ada sedikit rasio, ada rasio gross profit margin, yaitu gross profit dibagi total aset. Ada secara hitungan ya. Secara hitungan untuk mendapatkan itu. Nah, ini ada operating profit margin. Nah, untuk pengertiannya nanti bisa di Google ya. Pengertiannya operating profit margin itu apa, segala macam seperti itu. Operasi ya kayaknya. Laba operasi sama yang atas laba kotor ya. Ya, laba kotor. Margin laba kotor, margin laba operasi, sama margin laba bersih ya berarti ya. Ketiga ini. Nah, seperti itu. Dan itu rumus-rumusnya ya yang kanan. Rumus-rumusnya itu cara perhitungannya seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya ada return on asset, segala macam, return on equity. Nah, ini rumus-rumusnya sih. Return on asset yang tadi yang saya jelaskan, laba terhadap aset. Nah, itu untuk menghitung ROA itu, return on asset adalah net profit, laba bersih, dibagi total aset yang dimiliki perusahaan. Return on equity itu adalah net profit, laba bersih, dibagi total equity, total modalnya, total modal keseluruhan yang diterima perusahaan. Gitu. Return on investment. Nah, return on investment adalah laba terhadap investasi, istilahnya total investasi ya, total investasi seperti itu. Jadi net profit dibagi total investasinya berapa, gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke rasio yang kedua, rasio liquidity. Ya, liquidity ya.
Nah, sosiologi itu adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek pada saat jatuh tempo menggunakan aset lancar. Nah, ini kita masuk ke pabrik semen. Kita ambil contoh ke pabrik semen. Nah, ada perusahaan A, ya, perusahaan A, pabrik semen A, yang sebelah kiri, dia memiliki kewajiban lancar sebesar atau hutang jangka pendek, ya, kewajiban lancar ini adalah hutang jangka pendek. Nah, hutang jangka pendek ini adalah hutang yang harus dibayarkan kurang dari 1 tahun. Gitu. Kalau lebih dari 1 tahun itu namanya hutang jangka panjang. Rasionya beda ya pakainya. Rasionya beda. Hutang jangka panjang dengan hutang jangka pendek beda. Betul. Nah, ini masuk ke rasio hutang, rasio solvabilitas. Nah, perusahaan B memiliki hutang jangka pendek itu sebesar 9 triliun. Kalau kita lihat dari hutangnya, kewajiban jangka pendeknya, tentunya perusahaan A memiliki hutang cukup besar ya. Pembayarannya 20 triliun, hutang B cukup kecil. Nah, kalau dari sini kita lihat tentunya perusahaan A memiliki hutang yang cukup besar atau bisa dibilang kurang baik daripada perusahaan B yang sebelah kanan. Nah, tapi kita lihat aset lancarnya. Aset lancar perusahaan A, perusahaan semen A, dia mencatatkan 16 triliun. Dan perusahaan yang B memiliki pencatatan sebesar 11 triliun. Oke, maksudnya aset yang bisa dijual maksudnya ya? Betul, aset yang dimiliki perusahaan. Aset yang dimiliki perusahaan untuk jangka pendek. Jangka pendek yang kurang dari 1 tahun ya, Mas? Atau misalkan ya pahit-pahitnya ya. Kalau misalkan ya karena aset lancar adalah aset jangka pendek. Nah, yang kurang dari 1 tahun yang bisa dijual ya dalam waktu dekat. Gitu. Nah, si perusahaan A itu mencatatkan 16 triliun dan B 11 triliun. Nah, dari sini bisa kita lihat rasionya seberapa kali sih. Nah, tentunya perusahaan A memiliki rasio sebesar 0,8. Ya. Jadi istilahnya bisa dilihat gini. Dia perusahaan A yang sebelah kiri ya, dia mempunyai aset jangka pendeknya sebesar 16 triliun. Perusahaan B dia memiliki kewajiban lancarnya itu sebesar 20 triliun. Harusnya minus ya, ini terbalik ya, saya ada salah balik nih. Harusnya asetnya 20 triliun, hutangnya 16 triliun. Hasilnya kalau misalkan gitu. ini minus ya. Minus jadinya minus. Ini saya terbalik nih. Aset lancarnya. Ya, enggak apa sih, minus 80 berarti kan. Ya, minus 80. Minus 80. Itu udah jelek. Itu udah jelek ya. Gitu. Kita balik ya. Aset lancarnya 20 triliun, kewajiban lancarnya 16 triliun. Gitu. Kita balik. Nah, ibaratnya gini, perusahaan A dia punya aset 20 triliun dan dia bisa jual asetnya tersebut untuk membayar kewajibannya sebesar 16 triliun. Seberapa besar sih? Nah, seberapa besarnya yaitu tadi bisa kita lihat 0,80 kali gitu. Dan yang selanjutnya dengan total aset 11 triliun dan dia bisa dan hutangnya jangka pendeknya itu 9 triliun, dia bisa menjual sebesar bisa membayar sebesar 1,2. Ini kayaknya ada kekeliruan nih. Seperti ada kekeliruan nih. Oke, gini aja Mas Faris. Itu rasio lancar berarti semakin tinggi rasio lancar itu berarti bagus nggak sih? Semakin tinggi rasio lancar itu adalah semakin bagus ya. Semakin tinggi rasionya semakin bagus. Oke, nah, artinya perusahaan bisa bisa menjawab bisa melunasi kewajiban dalam waktu cepat atau kurang dari 1 tahun itu dengan lebih aman ya maksudnya. Nggak bakal sampai dia harus ngutang lagi untuk melunasi kewajibannya ya. Iya, betul. Gitu. Istilahnya seperti itu. Gitu ya. Ini kan kekeliruan nih, saya mohon maaf. Nah, selanjutnya cara perhitungannya tadi untuk current rasio, cara perhitungannya yaitu tadi current aset lancar saat ini dibagi dengan total hutang saat ini. Hutang lancar saat ini. Nah, itu juga ada quick ratio.
ada cash ratio. Gitu. Oke, selanjutnya solvabilitas, total hutang. Ya. Ini yang jangka panjang modal. Ya ini ya. Iya. Nah, ini masuk ke yang tadi solvabilitas, debt equity ratio. Kalau tadi kan kita bahas ke likuiditas perusahaan. Kalau sekarang kita masuk ke rasio solvabilitas. Solvabilitas ini adalah rasio hutang ya. Hutang jangka panjang. Kalau tadi hutang jangka pendek. Gitu. Ini ada perusahaan A, ya, perusahaan telekomunikasi A, dia mencatatkan total hutang sebesar 107 triliun. B, mencatatkan total hutang 40 triliun. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata perusahaan A, ya, yang di sebelah kiri itu memiliki hutang yang cukup besar dibandingkan dengan perusahaan B. Selanjutnya, modal. Modal yang dimiliki oleh perusahaan A sebesar 108 triliun. Modal yang dimiliki perusahaan B itu adalah 19 triliun. Nah, dari sini bisa kita lihat total modal yang didapatkan oleh debt equity ratio didapatkan oleh si perusahaan A. Ternyata dia mencatatkan 0,9 kali. Dan kalau perusahaan B itu mencatatkan 2,1 kali. Ibaratnya dia bisa melunasi hutangnya 2 kali dari total modal yang dimiliki. Gitu, 2 kali dari total modal yang dimiliki. Istilahnya, jadi gini, gampangannya debt equity ratio ini adalah hutang yang dimiliki si perusahaan, ya, semakin, kalau gampangnya semakin kecil ya rasio debt equity ratio ini, ya, DER ini, semakin kecil DER ini adalah semakin bagus perusahaannya, gitu. Dan simpelnya, kalau misalkan kita lihat di perusahaan telekomunikasi yang A, ya, dia cukup membayar hutangnya dengan modal yang dimiliki selesai. Bisa dalam pembayaran 1 kali aja, itu kurang dari 1 kali. Kalau yang B itu dia harus cicil 2 kali, gitu. Karena dia punya modal cuma 19 triliun, sedangkan hutangnya 40 triliun. Berarti kalau misalkan kita lihat ya dari total modal 1 tahun ini aja dia cuma bisa bayar 1 kali. Berarti dia harus membayar 2 tahun dong untuk membayar hutangnya, untuk membayar hutang secara lunas, gitu. Nah, lebih enak mana? Membayar 1 kali lunas atau membayar 2 kali langsung lunas? Tentunya yang diperhatikan adalah 1 kali langsung lunas. Gitu. Nah, ini untuk debt equity ratio. Selanjutnya, cara perhitungannya total to asset ratio, DAR atau disingkat DAR ya, DAR, itu total hutang dibagi total aset. Kalau total debt to equity ratio itu total hutang dibagi total modal. Yang tadi itu ya, debt to equity ratio yang tadi ya. Oke. Atau disingkat dengan DER. Gitu. Atau debt capital ratio. Nah, ini adalah total hutang dibagi total hutang ditambah total modal. Gitu. Oke, selanjutnya. EPS atau earning ya. Earning per share. Earning per share. Nah, EPS ini adalah laba yang dihasilkan per lembar saham. Nah, perusahaan A yang sebelah kiri, dia mencatatkan 93. Ini perusahaan media ya, Mas Faris ya? Betul, perusahaan media. Oke, ya. Perusahaan media. IPS yang dihasilkan perusahaan media A, dia mencatatkan IPS-nya sebesar 93. Dan yang B sebesar 54. Nah, ini bisa dilihat. Jadi gini, IPS-nya adalah karena tadi keuntungan yang dihasilkan per sahamnya, ya, per share. Jadi per saham. Jadi kalau misalkan teman-teman investasi, teman-teman akan mendapatkan misalkan 1 lot ya. 1 lot investasi, teman-teman akan mendapatkan 93 rupiah per lembarnya. Oke. Ya. Bisa kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa di komen ya. Iya, nanti gitu. Dibahas lagi ya, misalnya teman-teman tanya. Jadi IPS ini adalah keuntungan per lembar saham. Kalau misalkan teman-teman misalkan harganya nah, ini ada harganya. Harganya 1.310 perusahaan media A. Dan dia memiliki IPS sebesar 93.
Jadi istilahnya dalam investasi teman-teman dalam selama 1 tahun, itu teman-teman akan bertambah 93-nya per lembar sahamnya. Gitu. Ya, untuk apa namanya? Kayak estimasi ya kemungkinan ya. Estimasi ya. Estimasi yang diberikan. Gitu. Selanjutnya PER adalah price earning ratio. Nah, ini adalah untuk mengukur seberapa murah harga sahamnya. Harga sahamnya di pasar ya, di pasar. Gitu. PER ini, nah istilahnya gini, IPS, kalau IPS dia semakin besar, semakin bagus, ya. Kalau PER semakin kecil, semakin bagus. Baik, ya semakin bagus, gitu. Karena apa namanya? Kalau PER ini istilahnya gini, dalam 1 tahun kita berinvestasi, pengembaliannya, ya teman-teman berinvestasi, ketika teman-teman bisa melakukan berinvestasi di perusahaan tersebut, ya berinvestasi di perusahaan tersebut, nah teman-teman akan balik modal, ya teman-teman akan balik modal sebanyak, kalau perusahaan yang A itu 7 tahun, kalau perusahaan B 10 tahun. Nah PER ini adalah pengembalian modal dalam teman-teman berinvestasi, gitu. Jadi istilahnya gini, gampangannya yaitu tadi. Jadi kalau misalkan PER ini semakin kecil, PER-nya, price earning ratio-nya, berarti semakin bagus. Atau semakin cepat pengembalian modal yang diinvestasikan teman-teman. Bandingkan dengan perusahaan yang A. Kalau perusahaan A, karena dia 10 kali, berarti dia pengembalian istilahnya dianalogikan dengan apa namanya, selama 10 tahun pengembaliannya. Kalau yang yang A selama 7 tahun, kalau yang B selama 10 tahun pengembalian investasinya. Balik modalnya lah, istilahnya seperti itu. Dari dana yang teman-teman investasikan. Gitu. Jadi itu dia apa namanya, secara simpelnya mungkin ya, melihat apa namanya, harga perusahaan. Tuh. Nah, kita ada sedikit compare. Dari tadi kita udah bahas tentang aset segala macam dan segala macam ya. Nah, ini ada sedikit contoh perusahaan A, ya, total asetnya sebesar 17 triliun dan perusahaan B total asetnya sebesar 6 triliun. Ya. Nah, laba yang dihasilkan NPM-nya kalau perusahaan A itu sebesar 27% dari asetnya. Selanjutnya, perusahaan B itu mencatatkan 28% dari bukan dari aset, dari penjualannya. Ya. Dari penjualannya. Nah, tentunya lebih bagus yang mana? Yang B dong, karena NPM-nya besar. Jadi istilahnya semakin besar semakin baik ya. Kalau NPM tentu dong, kan karena profit. Gitu. Selanjutnya, rasio lancar atau tadi current ratio. Ya. Current ratio. Nah, perusahaan A yang memiliki hutang jangka pendeknya atau current ratio-nya sebesar 3,4 kali. Perusahaan B sebesar 3,7 kali. Lebih bagus mana? Lebih bagus yang B. Betul. Selanjutnya, debt equity jangka panjang. Ya, hutang jangka panjang. Perusahaan A mencatatkan rasio sebesar 0,5 kali. Yang B mencatatkan 0,2 kali. Lebih bagus mana? Tetap lebih bagus B. Yang B. Jadi kalau hutang semakin kecil, ya, hutang semakin kecil itu semakin bagus. Itu. Selanjutnya, market price-nya, harganya. Nah, harganya kalau misalkan kita di market, tentunya perusahaan A mencatatkan harganya pada kondisi saat itu 1.300 dan B adalah 1.100. Gitu. Lebih murah yang mana? Lebih murah kalau misalnya dari nominal, lebih murah yang B. Yang B. Oh iya, market price itu dijelaskan lagi, Mas. Market price ini adalah harga yang ada di pasar. Harga penutupan. Harga saham ya, harga saham biasa ya berarti ya. Harga saham biasa yang ada di pasar saat ini, kondisi saat ininya. Gitu.
Ini kita ambil contoh aja gitu. Nah, selanjut IPS. IPS adalah earning per share. Earning per share. Lebih bagus yang mana? Lebih bagus yang A dong. Oh, dia 162. memiliki IPS yang lebih besar. Heeh. Nah, tapi pengembalian modal lebih cepat yang mana? Lebih cepat yang A. Jadi perusahaannya bagus yang mana? Yang A. Yang A. Walaupun lebih, ini ya lebih cepat meskipun hutangnya lebih kecil, rasio lancar lebih besar, net profit paling besar. Tapi kalau pengembalian lama buat apa? Karena kan kita butuhkan kan investasi yang cepat gitu ya. Cepat. Maksudnya cepat dalam arti pengembalian cepat. Jadi kita bisa putarkan uang itu secara lebih cepat. Lebih bagus yang mana? Tentunya lebih bagus yang A. Karena dia memiliki pengembalian pengembalian modal. Balik modal investasinya 8 tahun dibandingkan perusahaan yang B. Dia pengembalian modalnya 10 tahun. Nah, kira-kira seperti ini cara membandingkan perusahaan secara sederhana ya. Secara sederhana. Sederhana banget. Gitu. Ya. Nah, kita ambil contoh lagi satu lagi. Ini perusahaan konstruksi. Kita ambil gambar konstruksi. Ya, konstruksi yang A memiliki total asetnya sebesar 60, yang B total asetnya 54. Selanjutnya net profit marginnya. Lebih bagus yang mana? Yang A dong. Karena dia memiliki profit lebih besar. Selanjutnya rasio lancarnya. Lebih bagus yang mana? Yang B. Karena dia memiliki lebih kecil. Gitu, lancar lebih kecil. Selanjutnya, debt equity rasionya. Lebih bagus yang A. Karena dia memiliki debt equity rasionya lebih kecil. Kalau hutang lebih kecil lebih bagus. Market harganya saat ini sekian. Kemudian IPS-nya. Ya, kalau lebih murah emang dari nominal lebih murah yang B dibanding yang A. Oke. Gitu. Nah, earning per share yang A ya berarti ya, 199 ya. Betul, earning per share yang A. Selanjutnya PER-nya itu yang A. Oke. Itu. Ya, paling kurang lebihnya seperti itu. Jadi yang lebih bagus perusahaan yang A. Yang A. Karena pengembalian investasinya, pengembalian balik modal untuk investasinya lebih cepat yang A. Gitu. Ini tentunya memiliki yang bagus-bagus lah ya, laporan keuangannya bagus-bagus, cuma beda-beda selisih sedikit. Nah, baru diperhatikan yang PER-nya. Tapi kalau misalkan laporan keuangannya tentunya yang A positif, yang B minus, ya tetap kita pilih yang A dong, meskipun PER-nya lebih besar daripada yang ini. Karena ya itu dia. Kalau misalkan laporan keuangan lebih baik daripada yang B, ya kalau misalkan yang B minus, yang A positif, ya tentunya kita pilih yang A yang lebih baik. Seperti itu untuk bandingkannya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke simulasi ya. Simulasi deh ya. Oke. Simulasi. Ini ada gampang. Kita buka website Bursa Efeknya, kayaknya next time aja kita akan ulas. Karena waktu juga nggak begitu cukup. Nah, tapi tentunya di di RTI ini teman-teman juga bisa lihat kok, kurang lebih nggak beda jauh kok untuk melihat rasio-rasio yang tadi ya. Rasio-rasio yang tadi. Sama aja. Oke, kelihatan ya Mas ya? Apanya? Layarnya kelihatan? Masih kelihatan yang analisis fundamental sih. Kamu share screen yang RTI? Oh iya. Oh iya. Balik. Oke, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan langsung bisa ditanyakan, teman-teman. Ya, bisa. Screen mirroring bisa. Nah, ini adalah salah satu aplikasi mungkin bantuan untuk teman-teman ya, bantu teman-teman untuk analisis laporan keuangan, baik itu fundamental nanti kan. Kemarin mungkin Mas Mozaik udah sempat buka ya? Iya, udah sempat buka yang teknikal ya. Nah, jadi saya nggak perlu jelasin banyak-banyak tentang aplikasinya, tapi kita lebih mendetail ke fundamentalnya. Ya. Oke, kalau teman-teman perhatikan di atas tuh ya ada tulisan RTI Business ya.
Iya dong. Iya. Karena aplikasinya RT Business. Nah, di Enggak, sebelah yang kanan atas ada jamnya, Mas Haris. Oh iya, betul ada jamnya. Mohon maaf. Di bawah jamnya berarti. Oke, ya wes lah. Lanjut, Ya, di lanjut. bawah jam. Di bawah jamnya terus ada RTL Business. Nah, di sebelah RTL Business ada kolom search. Nah, teman-teman bisa klik. Contoh search-nya apa ya? Yang gampang ya. Yang gampang ICBP aja ya. ICBP Ya, yang gampang. yang konsumsi aja ya. Konsumsi aja. ICBP, nah klik ICBP, terus kemudian klik. Nah, muncul nih ICBP Sukses Makmur, TBK Indofood. Nah, kalau kita lihat penutupan harga kemarin sempat turun ya. 0,26%. Kemarin hari Jumat. Hari Jumat sempat turun di 0,2% atau 9.700 harga saat ini per lembarnya. 9.700. Nah, ini salah satu perusahaan yang menghasilkan Indomie. Gitu. Indomie, Ciki. Indomie, Ciki ya pokoknya dunia permicinan. Permicinan, ya. Di dunia permicinan tuh Indofood CBP Sukses Makmur. Nah, teman-teman kos ini ya. Betul. Ini sahabat karib teman-teman kos. Sahabat karib. Sahabat karib ya. Dikala membutuhkan darurat ya, secara simpel ini CBP. Ya, selain Promak ya, Riz. Iya, betul. Lanjut. Oke, lanjut. Kita masuk ke rasio melihat kinerja perusahaan. Kita lihat di mana. Nah, di atas ini teman-teman bisa geser ya, kerennya aplikasinya ya. Keren banget ya, geser. Nah, ada tulisan analitik, financial, news, CA news, profil, dan case statistik, terus kemudian corporate action. Nah, butuh data tentang laporan tentang perusahaannya itu ada di sini semua. Nah, kita klik yang finansial. Nah, finansial ini kenapa RTI menampilkan grafik ya? Karena yaitu ya, investor di Indonesia itu nggak semuanya anak akuntansi. Nggak suka dengan angka ya. Iya, nggak semuanya anak ekonomi. Nggak semuanya anak manajemen yang bisa ngerti baca laporan keuangan. Nah, tentunya RTI Business dia memudahkan investor dalam membaca laporan keuangan. Dari sini simpelnya, yang tadi saya bilang, saya sempat tampilkan pendapatan selalu bertumbuh, ya, laba selalu tumbuh, dan dia selalu membagikan dividen. Nah, dari sini bisa kita lihat nih. Nah, di kolom atas ini, ya, di sini ada, revenue, nih revenue, revenue, yang grafiknya bagannya warna ungu, ungu atau pink ya? Duta warna ternyata saya. Itu ungu ya, antara ungu dan pink lah. Ayo. Perpaduan ungu dan pink ya. Iya. Bisa dibilang tengah-tengahnya nih. Bisa iya, ke ungu iya, ke pink iya. Nah, itu dia. Nah, kalau kita lihat annual income statement-nya, revenue-nya, dia per tahunnya selalu bertumbuh. Berarti bisa dibilang bagus perusahaannya. Selanjutnya ada yang namanya profit. Profit itu bisa dibilang net income. Pendapatan bersih ya. Betul. Nah, ini yang bagan berwarna biru. Kalau teman-teman perhatikan bagannya, bagaimana dari tahun 2015 sampai 2019 kemarin? Naik lah ya. Naik. Bagus. Bagus lah. Sahabat krisis ya. Bagus. Nah, misalnya berarti kalau misalkan kondisi seperti ini, ya, kondisi seperti ini perusahaan ICBP Sukses Makmur memiliki kinerja yang cukup baik. Nah, dari tahun ke tahun ya. Dari tahun ke tahun. Tapi di sini bisa dirubah juga per kuartal. Ini saya pilih yang annual. Annual ini adalah per tahun. Kalau per kuartal kita tinggal ganti quarterly. Gitu. Atau mau fokus cuma income statement-nya aja, pilih yang income statement aja. Nah, dia ada quarterly, ada annual. Gitu. Tapi ya masih bagus sih. Masih bagus aja sih. Masih bagus, emang perusahaannya bagus. Bagus lah. Perusahaannya bagus. Ini saya tampilin yang perusahaannya bagus-bagus aja. Oh iya. Gitu. Nanti yang jelek ada. Kita tampilin sedikit ya. Ya, boleh. Nah, itu dia caranya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Itu finansial. Nah, terus selanjutnya ke laporan keuangannya. Laporan keuangan itu masuk kemana? Pilih ke case statistik. Case statistik, ya. Nah, case statistik ini bisa kita lihat fundamental perusahaan. Tumbuh terus ya itu? Betul.
Keren. IPS. Ya, IPS-nya tumbuh terus ya. IPS tadi apa? Earning per share. Earning per share. Laba per lembar saham. Semakin bertumbuh semakin bagus. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana? Mantap. Per tahun itu ya. Naik terus ya. Per tahun naik terus ya. Oke. Bisa dibilang setiap tahunnya dia memiliki laba per lembar sahamnya naik terus. Gitu. Jadi bagus ya bisa dibilang ya IPS-nya. Kita lihat PER-nya. Murah nggak sih IPS-nya? Kita lihat PER-nya. Nah, di scroll ke bawah ya. Bawah lagi. Nah, ini dia. Price to earning ratio. Memiliki 22 kali. Atau 22 tahun untuk pengembalian perusahaannya. Gitu. Jadi memang pengembalian ini nggak bisa kita lihat seberapa murah atau tidaknya. Tapi perlu kita bandingkan dengan perusahaan sejenis. Iya, perusahaan-perusahaan yang lain ya. Iya, perusahaan sejenis. Kalau perusahaan sejenis, PER-nya lebih kecil, boleh dipilih perusahaan tersebut. Tapi ya sekali lagi, sudut pandang fundamental sendiri itu memiliki bukan gitu sih. Fundamental itu memiliki sudut pandangnya masing-masing setiap investornya. Iya. Ada yang teman-teman memperhatikan PER-nya doang, ada yang memperhatikan earning-nya doang, ada yang memperhatikan profitability-nya doang. Itu ada juga ada yang membandingkan kesemuanya gitu. Jadi balik lagi ke teman-teman lebih suka mandang yang mananya, sudut pandang yang mana, dari segi yang mana nih gitu. Biasanya ada beberapa ya berarti ya, dari sudut pandang utang, dari sudut pandang profit, dari sudut pandang harga juga ya Mas Faris berarti ya. Betul. Soalnya kalau aku lihat PER itu kita kan tadi Mas Faris bilang PER itu kan harus dibandingkan dengan industri yang sejenis. Nggak bisa mutlak kita lebih lihat yang itu aja kan. Aku udah cek sih, PER industrinya ternyata 25,83. Jadi 25. itu 25,83 kali. Berarti kan itu masih lebih bagus daripada industri. Betul. Banding rata-rata. Lebih kecil daripada kecil. industri. Betul. Nah, itu bisa teman-teman perhatikan. Bisa teman-teman perhatikan. Bisa berbagi sedikit nggak Mas? Dapat data bisa dapat data industrinya dari mana Mas? Iya, dari investing.com teman-teman. Investing.com kemarin diblokir, tapi sekarang sudah dibuka lagi ternyata. Oh iya, sempat kemarin diblokir ya. Kemarin diblokir. Teman-teman coba masuk di investing.com. Terus nanti mungkin share screen, bisa share screen. Aku tak masukin caranya. Tak jelasin aja mungkin ya caranya ya di sini ya. Pertama masuk di investing.com, terus nanti. Saya stop share dulu ya. Oke. Bisa. Iya. Aku coba lihatkan caranya share screen. Ya. Sebentar. Ini harus iya. Investing.com. Terus nanti teman-teman cari stoknya. Ini masih muter-muter ternyata. Oke, nanti aja Mas Faris mungkin ya. Boleh. Ini masih muter-muter. Kalau bisa di sana, bisa nggak Mas Faris di sana, Mas Faris? Oke, saya coba dulu ya. Di komputernya. Oke, sambil jangan share screen dulu, sambil teman-teman. Nanti kalau sudah bisa ngomong ya Mas Faris ya. Jadi teman-teman silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Tadi saya kira itu pembahasannya lumayan panjang ya. Lumayan panjang. Teman-teman harapannya juga bisa ada ada feedback berupa dari pertanyaan-pertanyaan, silahkan. Yang paling dasar aja. Jadi kita yang paling dasar dulu, nanti kita bertahap ke yang atas lagi. Sudah bisa Mas Faris? Masih buka. Masih buka ya? Ya, soalnya kemarin baru saja diblokir ya teman-teman. Ini katanya baru bisa dibuka lagi untuk hari ini. Oh iya, masih. Di sini nggak bisa. Masih belum bisa ternyata. Tidak dapat diakses. Oke, masih belum diakses ya. Masih belum bisa. Ya, jadi diblokirnya
sekitar seminggu yang lalu, itu karena di sana itu ada ada fasilitas untuk membuka rekening perusahaan berjangka yang tidak di bawah naungan Bapepti. Jadi rekening berjangka yang ilegal. Ada Iya, sekitar betul, betul, betul. sepuluhan. Nah, yang ilegal itu lebih dari 5 kelihatannya. Maka dari Bapepti itu memutuskan untuk menghubungi Kominfo dan Kominfo akhirnya memblokir. Jadi kalau Betul. nanti urusannya sudah selesai, kita bisa akses lagi. Nah, aku kebetulan aksesnya kurang dari 2 minggu yang lalu ya. Jadi 2 minggu yang lalu aku akses di situ bisa. Nanti teman-teman kapan-kapan tak ajari itu. Itu. Oke, Nah, dilanjutkan dulu Mas Faris ya. oke. Selanjutnya Yang RTI tadi mungkin ya. nah, kita lanjut lagi. Jadi PER ini ya perlu teman-teman perhatikan juga di PER industrinya. PER industri itu apa adalah? PER industri adalah PER yang dihasilkan atau bisa dibilang rata-rata ya, rata-rata dari PER-PER yang ada di perusahaan di industri yang sama. Gimana sih jelasinnya? Rata-rata PER dari perusahaan yang sama. Nah, itu nanti dirata-ratain masuk jadi namanya PER industri. Nah, itu untuk melihat PER secara keseluruhan. Ya, gitu. Sama itu ya. Atau ini adalah salah satu metode menghitung valuasi teman-teman itu untuk melihat seberapa murah perusahaan ya, penilaian tersebut. Metodenya itu menggunakan selain dari menghitung nilai wajar perusahaan, ada lagi tuh yang mengcompare. Jadi menghitung seberapa murah perusahaan itu bisa membandingkan dengan perusahaan yang sejenis. Gitu. Kalau misalkan dia lebih lebih kecil ya, atau bisa dibilang PER-nya lebih kecil, nah itu lebih bagus. Gitu. Ya paling kurang lebihnya seperti itu Mas Rey. Kita kalau saya sharing lebih banyak mungkin takutnya teman-teman nggak paham, jadi teman-teman boleh tanya, nanti kita akan sharing bareng-bareng ya, sharing bareng-bareng terkait analisa fundamental ini. Gitu. Karena lebih enak itu kita sharing sambil tanya-tanya. Tanya-tanya, ya sambil dua arah lah ya. Oke, terima kasih Mas Faris sebelumnya. Ya. Ini ada ulasan dari Mas Riki Rahman. Per industri mungkin bisa di statistik yang web IDX. Untuk compare sama perusahaan bisa di IPOT. Emang agak ribet sejak investing di blog. Nah, emang sih. Kalau per industri kita bisa akses di idx.id itu ada ada per industri, tapi itu yang bulanan ya. Yang bulanan yang 6 bulanan sekali kelihatannya. Jadi per industri seperti yang dijelaskan Mas Faris tadi, per dari industri, misalnya satu industri itu perusahaan makanan, taruh kata perusahaan konsumsi kayak ICBP, kayak Java, Main dan sebagainya, itu kan jadi satu kan teman-teman. Nah itu semuanya dijumlah, dirata-ratain. Nah itu tercipta per industri. Nah untuk biasanya compare-nya itu berkenaan dengan itu. Kalau misalnya kita menunggu sampai per 22 kali, 10 kali, kan kita nggak mungkin nunggu sampai 10 tahun untuk nyimpen saham itu kan biasanya kan. Betul. Waduh, aku mau beli saham tujuanku nikah 5 tahun lagi. Aku harus menunggu 20 tahun lagi ngapain kayak gitu kan. Jadi lebih baik lebih baik di-compare-kan dengan yang lain. Ya, gitu. compare atau maksudnya komparasi itu bisa di IPOT. Membandingkan ya. Membandingkan rata-rata ini ya, laporan keuangan bisa di websitenya IPOT langsung, atau mungkin di website sekuritas masing-masing kemungkinan ada. Jadi bisa di-compare. Di Pintraku ada di namanya Shares Comparison, itu di dalam aplikasinya. Di dalam aplikasi gitu. juga ada. Itu juga bisa membandingkan. Banyak kok sekarang di aplikasi-aplikasi itu bisa dimanfaatkan aplikasi itu. Kalau nggak tahu silahkan tanya teman-teman ya. Misalnya ada yang nasabah Pintraku, silakan broker Pintraku tanyain. Nasabah RHB, BNI atau yang lain silahkan tanya sama brokernya masing-masing. Nanti dijelasin masalah itu.
Ya Mas Ibnu Hasan, ya banyak yang kehilangan investing pasti karena investing.com itu tidak hanya laporan, tidak hanya kebutuhan yang dipakai oleh orang-orang teman-teman berjangka di pasar berjangka, tapi juga untuk teman-teman di pasar modal karena di situ ada Betul. indeks-indeks luar negeri, ada harga-harga minyak, harga-harga komoditi, yang dimana komoditi itu berpengaruh sama harga saham tentang komoditas. Misalnya, biasanya teman-teman yang di saham itu, dia itu nyari kayak indeks-indeks tutupnya berapa sih, indeks Nasdaq, Dow Jones, terus Hang Seng, Singapura dan sebagainya. Terus juga dia juga cari komoditas kayak komoditas minyak, oil, CPO, atau emas, itu naik turun sih. Itu sangat berdampak dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor komoditas. Kayak Adaro Energy, kayak Antam, kayak Timah, ITMG. Nah, itu sangat bergantung sekali. Ya, ya Mas, terus kira-kira website yang mirip kayak investing apa ya? Website yang kira-kira mirip sama investing ada Thomson Reuters RTI bisa. Business juga bisa kok. RTI Business RTI juga bisa Business ya. diakses. RTI RTI Business juga Business bisa coba diakses. ya. Tapi nanti pas muncul RTI Business itu di pojok kanan atas ada free trial ya. Karena website ini bayar sebenarnya. Tapi kalau untuk yang baru masuk ke RTI Business itu bisa free trial ya. Jadi ada di pojok kanan atas tuh, di pojok kanan atas biasanya ada free trial, itu diklik, itu bisa akses semuanya kok. Jadi selain data-data yang ada di aplikasi, kita bisa akses juga di web. Oh gitu. Free trial-nya berarti berapa lama Mas Faris? 30 hari ya. Cuma saya sih bisa akses terus sih, nggak tahu. Selama ini sih saya kalau misalnya data-data itu, saya bisa akses terus karena lebih mudah ya di komputer ya. Kalau untuk data lebih cepat ya. Oke. Coba Mas Faris bisa nggak diakses dari sana? Di laptop, saya di coba komputer. Ya. Di komputer ya. Oke, sambil Mas Faris coba akses. Silakan teman-teman. Dari tadi belum ada pertanyaan ini. Oke Mas, siap. Ya, silakan. Ini ada 9 partisipan termasuk saya dan Mas Faris. Ada Mas Faisal Riza, Mas Ibnu, Mbak Nadia, Mas Niko, Mas Priyo, Mas Riki, dan Mas Samsul. Mang Arif. Nah, ini dia. Ya, ini RT Infocom. Nah, ini ada free trial nih. Pojok. Diklik aja. Nah, udah masuk. Nanti tinggal klik kode sahamnya. Oh gitu. Soalnya kemarin saya nggak bisa ngeklik itu ya. Karena belum free trial ya. Belum free trial. Free trial nggak ada masanya ya kayaknya ya? Selama ini sih saya akses mungkin di beberapa IP yang berbeda ya. Oh gitu. Iya, beberapa IP yang berbeda. Jadi mungkin free trial terus ya. Luar biasa emang. Nah, ini bisa kita lihat finansial. Nah, ini malah lebih enak lagi kalau di sini. Oke, ya. Itu dia bisa dijabarkan gross profit segala macam. Memang laporan keuangan lebih dominan itu pakai bahasa Inggris ya. Gitu. Jadi mungkin ada yang sedikit kayak termasuk saya bahasa Inggris agak sedikit lemah. Saya membutuhkan web sebelah itu terjemahan untuk mengartikan laporan keuangan ini. Gak apa-apa, teknologi memudahkan kita kok sebenarnya. Lanjut. Gitu. Atau kalau mau compare nih saya sedikit mau compare saya sedikit buka websitenya Indo Premier Sekuritas. Indo Premier. Nah, di sini ada yang namanya IPOT Stock, bisa diklik ya, IPOT Stock. Terus kemudian pilih nih stok mana ya? Coba ke fitur multiguna mungkin. Oh, stock screener coba. Enggak ding ya. Nah, itu. Terus nanti masuk di data comparison. Atas. Nah, itu. Iya, klik. Ini dia, data comparison. Nah, ini bisa kita bandingkan perusahaan yang memiliki ngeklik tadi ya, mungkin. Ya, kita bisa bandingkan. Misalkan perusahaan yang sejenis apa aja sih? Perusahaan sejenis itu ada ICBP, tadi kita klik.
Terus kemudian UNVR itu sejenis, sama-sama consumer. Terus ada hoki lagi mungkin, hoki hoki itu perusahaan beras beras ya. ya, perusahaan beras. Beras. Dan sebagainya. Kita enter dulu deh. Ada. Nah, Indonesia bisa kita lihat di sini. Nah, sales growth-nya berapa, pertumbuhan penjualannya. Ternyata pertumbuhan penjualannya lebih besar hoki. Hoki. Terus gross profit. Nah, ROA, ROE-nya lebih besar mana? Lebih besar itu UNVR. Return on asset. Return on equity-nya lebih besar masih UNVR. Nah, kalau dari segi net profit margin-nya tentunya ya memang UNVR. UNVR ini produknya kebutuhan primer. Kebutuhan kita semua ya. Sahabat kita primer. semua. Betul. Karena makanya dia memiliki laba yang cukup besar. Lagi kondisi-kondisi saat ini memang lagi dibutuhkan ya. Iya. Lagi sangat-sangat dibutuhkan kondisi-kondisi saat ini. Bahkan akses semua sekarang ordernya via online. Gitu, untuk dapetin produk Unilever via online. Jadi banyak ini nih. Nah, ini bisa di-compare nih. Nih, bisa di-compare. Gitu. Paling itu cara meng-compare-nya. Kalau di aplikasi Pintravo juga ada sih. Tinggal masukin doang, sama, kurang lebihnya sama kayak gini. Oke. Oke, itu aja nih, nggak ada yang tanya nih. Iya, silakan teman-teman untuk bisa bertanya. Karena kita 2148 ya. 2148, nanti kalau nggak ada pertanyaan, 2 menit lagi kita simpulkan, Mas Faris, kalau misalnya nggak ada pertanyaan. Saya tunggu dulu, Wes. Ayo, tunggu dulu. Mumpung masih bisa untuk ditanya-tanya. Ya. Kayak gitu. Silahkan tanya yang paling ini dulu. Oh iya, Mas Ibnu Hasan. Mas Faris bisa menjelaskan mengenai teknikal nggak? Bisa? Mas Ibnu kemarin itu tanya mengenai ini. Saya sebentar. Pagi Mas, Kak pemateri atau penghuni grup izin bertanya nih. Dari materi semalam teknikal, kira-kira cara menentukan saham yang baik untuk investasi dilihat dari analisa teknikal gimana ya? Barangkali yang udah pro bisa berbagi ilmu. Oke, melihat perusahaan yang baik dari analisa teknikal. Gimana ya? Karena kalau misalkan kita melihat perusahaan yang baik itu tentunya dari fundamental. Kalau dari teknikal, kita lihatnya itu harga aja ya. Momentumnya aja sih, momentum kapan waktu beli, kapan waktu jual. Tapi kalau misalkan mau lihat kondisi kondisi perusahaan yang baik, itu biasa di-compare pergerakan harga sahamnya. Kalau dari segi teknikal itu agak sedikit maksa sih ya. Agak sedikit maksa itu meng-compare pergerakannya. Ini kalau misalkan kita lihat di analisa RTI Analitik ya. Di RTI Analitik. Nah, di RTI Analitik itu ada compare pergerakan harga sahamnya. Nah, ini bisa compare. Nah, ini jangan MNCN, kita pilih ICBP aja. Nah, kita dari tadi bahas ICBP. Nah, kita bisa compare nih dengan si UNVR. Yang notabene-nya, nah, di sini bisa lihat kondisi saat ini kinerjanya lebih baik yang mana, pergerakannya lebih menguntungkan yang mana. Kalau misalnya kita lihat momentumnya lebih bagus yang mana. Nah, ini bisa kita lihat di sini. UNVR yang ungu ya, yang garis ya. Betul. Oke, kita zoom out. Ini. Nah, ini kita agak di zoom jarak jauh ya. Zoom jarak jauh, 5 tahun. Dari awal berdiri kayaknya. Betul. Kejauhan. Oke, ini dari 2016. 2016 ya. 2016. Yang ungu ini, dia adalah pergerakan saham Unilever. Yang atas ini adalah pergerakan harga saham CBP. Betul. Dari 2016 sampai 2020 ini, ternyata kalau misalkan kita lihat, Unilever bergerak lebih sideways. Tapi CBP bergerak lebih uptrend. Nah, di sini kita bisa bandingkan.
lebih bagus yang mana ICBP dengan Unilever? Tentunya bisa kita lihat ICBP. Alasannya kenapa? Ya memang Unilever perusahaan yang udah tua, mature. Gitu. Kalau kita lihat beberapa kadang-kadang sulit ini ya, sulit bergerak lagi ya. Betul. Kalau kita lihat pertumbuhan penjualannya sendiri si Unilever, memang dia produk-produknya tidak begitu inovasi, tidak begitu banyak inovasi. Produk-produk itu aja yang dijual. Dia bertahan di produk tersebut. Beda dengan ICBP, beberapa tahun terakhir dia banyak mengeluarkan produk baru. Indomie-nya itu yang paling gencar, ya kan? Menu-menunya ya. Betul, menu-menunya itu diperbanyak lagi. Dan kalau kita lihat di 2018 ICBP itu udah booming di luar negeri. Bahkan orang Afrika pun mengklaim bahwa Indofood itu produk mereka. Iya, bahkan di Afrika, daerah Afrika, iya. Karena sudah seperti nasi, seperti bahan pokok mereka. Betul. Dan kalau misalnya saya beberapa kali ada ngobrol sama investor itu katanya Unilever itu pendapatan bersihnya 80%-nya itu sudah dikasih ke dividen semua. Jadi gara-gara dia sudah mature ya. Mature itu maksudnya sudah settle, sudah nyaman banget, sudah mapan banget. Jadi nggak usah istilahnya laba bersih itu kayak di sok kabeh kayak gitu kan. Udah silahkanlah dibagi untuk memegang saham kayak gitu. Betul. Kayak gitu rata-rata. Perusahaan-perusahaan gede itu kita masalahnya di situ, kurangnya inovasi. Itu. Terlalu banyak anak perusahaan, kurangnya inovasi. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan kayak ICBP dia bisa bisa berinovasi lagi di misalnya menu-menu kan. Karena ICBP sendiri ini kalau bisa kita lihat, memang kalau lebih tua Unilever. Tapi ICBP sendiri kalau kita lihat, dia masih banyak melakukan pengembangan atau bisa dibilang perusahaan ini lagi bertumbuh-tumbuhnya. Beda dengan Unilever. Unilever itu adalah perusahaan defensif, lebih ke bertahan. Betul. Dan perusahaan asing ya. Betul, perusahaan asing. Dia lebih bertahan. Gitu, dari segi kinerja segala macam dia lebih bertahan aja. Inovasi segala macam, salesnya sendiri tidak melakukan banyak tidak melakukan banyak perubahan. Jadi dia udah bisa menjual itu aja udah cukup. Bisa dibilang dia udah bisa membagikan dividennya udah cukup. Itu beda lain cerita. Kalau CBP dia harus benar-benar bertumbuh. Gitu, harus bersaing sama emaknya Indofood. Sukses makmur. Ya, betul. Gitu. Dan Indofood sukses makmur juga kalau bisa kita lihat itu juga perusahaan yang tua juga ya Mas ya. Karena dia hanya memproduksi tepung aja buat si ICBP yang lebih banyak berkembang. Kayak gitu ya. Betul. Coba kita compare lagi sama Indofood. INDF ya. Sama maknya, INDF. Sama maknya nih, saya bilang ini maknya nih. Nah, kan bisa kita maknya lihat. Maknya udah mature juga kan? Sudah kayak Unilever. Ini kita ganti deh gambarnya. Warnanya ganti. Oh iya, sorry. Warnanya. Oke. Nah, ya kan pergerakannya lebih. Sebenarnya nggak beda jauh sama Unilever. Betul. Sudah mature ya. Karena dia lebih mensuplai ke Indofood-nya aja, yang lebih berkembang di Indofood-nya dibanding sih maknya sendiri atau ibunya. Gitu. Ini ada yang tanya Mas Faris. Mayora. Coba bandingkan sama Mayora. Mas Priyo tanya. Mayora. Wah. Mayora ini ya juga mantap ini. Lebih di atas. Lebih mantap. Emang dia lebih. Nah, kalau kita perhatikan beberapa hari terakhir dia lagi up-up ini dari bulan Maret ini nih. Lagi up-upnya. Apa mungkin Mayora sudah bikin APD juga mungkin ya? Bisa jadi ya. Saya kurang dapat infonya tuh, belum dapat update. Cuma sepertinya Mayora, ya. Kalau menjelang puasa ini lebih banyak produknya terjual nih. Lebaran ya. Dia kue-kue ya. Kue Lebaran. Iya, masuk kita Lebaran kita pakai kado Indomie kan ya juga. Sembako Mas ini Mas kayak gitu kan gak enak. Jadi bantuan ya. Jadi bantuan. Rencana mau ngasih parcel malah jadi bantuan kayak gitu. Sekalian berasnya Mas ya gitu. Nah, itu dia. Oke, paling gitu aja. Itu Mas Ibnu, silakan jika ada pertanyaan lain
tidak menutup kemungkinan juga yang lain. Mas Bro juga tadi sudah ya, Mayora ya. Oke, Mas Niko ini matanya. Mas mau tanya, apakah PER yang ditampilkan RTI sekarang menjadi nilai PER tetap atau masih bisa berubah, semisal seiring profit dan IPS setiap tahun yang bertumbuh? Ya, silahkan Mas Faris. Karena PER itu kan price to earning ya. Silahkan. Apakah masih bisa berubah, Mas Faris? Oke, kita lihat PR-nya dulu. Oke, statistik ya. Oke, statistiknya tampilnya agak berbeda ya. Kalau yang... Oh, nih PR-nya nih, di atas. Oh ya, PER. 22,4 kali. Ya. Untuk saat ini memang... Oh ya, berubah. Wah, sorry, PER-nya pasti baterainya berubah. Oh, lowbat. Oke, mungkin tambah ya Mas Faris. Mas Faris mungkin itu persiapan di situ. Iya. PER. Iya, teman-teman, untuk masalah PER itu price to earning ratio, kalau teman-teman lihat di case statistik di RTI itu berubah-ubah teman-teman ya. Berubah-ubah karena namanya juga price. Namanya juga price to earning ratio. Jadi seiring harga sahamnya naik, biasanya PER itu juga ikut naik. Gitu. Karena harganya naik. Oke, sorry, mohon maaf. Oke, silahkan Mas Faris. Tadi. Baterai saya lowbat. Sepertinya lebih bagus ini daripada tadi gambarnya. Oh iya. Lanjut ya, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kita share ya. Share yang RTI ponsel aja. Nah, kalau kita lihat di sini tentunya tadi ya di RTI sendiri itu PR-nya ternyata update. Jadi kalau misalkan harganya berubah, harganya turun, dia juga update. Kalau kita lihat tadi di web ya, saya sempat baca tuh tadi update. Jadi kalau misalkan harganya turun, kondisi saat ini ya PR-nya juga akan mengalami penurunan. Ya. Gitu. Karena PER kan sama PR book ini value ya? PER sama PBV-nya itu mengalami penurunan. PER itu kan adalah price earning ratio. Price. Nah, price itu diambil dari harganya. Harga pasar ya. Harga dibagi IPS-nya. Berapa. Gitu. Nah, karena harganya berubah ya tentunya harga berubah, IPS-nya juga berubah, PBV-nya juga berubah kondisi saat ini. Dia otomatis update. Cuma update-nya selama berapa lama, saya kurang tahu. Itu selama pasar berkembang sih, selama harga pasar naik turun, Mas Faris. Oh iya, mungkin ya. Saya juga belum tahu. Soalnya saya sering lihat di situ. Oh gitu. Sering lihat di, iya. Kalau urusan ROA/ROI itu nggak banyak berubah. Biasanya berubahnya urusan beberapa tahun, beberapa kuartal. Kalau untuk valuasi, untuk masalah PER dan price book value itu pasti berubah, menyesuaikan di situ. Betul, ya gitu. Seperti itu Mas Niko. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada ini udah jam 22 mungkin Pak. Baik, silakan Mas Faris mungkin. Kalau ada teman-teman yang lain, pertanyaannya silahkan ditampung di ini ya. Ditampung di grup silahkan. Terus untuk informasi teman-teman bahwa besok itu kita akan dimajukan. Jadi besok Rabu sama satunya kalau nggak Kamis itu Jumat. Kamis mungkin ya, Rabu dan Kamis kita akan closing di situ. Rabu untuk pelatihan ke-7 dan untuk Kamisnya itu pelatihan ke-8 di situ karena kalau misalnya seminggu lagi atau hari Sabtu lagi itu sudah malam takbiran. Jadi kita nggak bisa, nggak efektif karena kita harus merayakan ya aktivitas lain-lainnya. Oke, teman-teman silahkan, moga Mas Faris untuk closingnya, silahkan. Jadi intinya gini teman-teman, untuk analisa fundamental saat ini memang kalau kita lihat dari hitung-hitungan yang tadi ya, itu memang agak sedikit rumit gitu. Tapi kalau dari saya, buat analisa fundamental ini jangan mindset kita dulu jangan rumit dulu gitu. Karena tadi ada beberapa kutipan juga yang saya ambil bahwa membeli saham itu sebenarnya bukan membeli investasi itu bukan sekedar membeli harga sahamnya aja, membeli sahamnya aja, tapi berinvestasi itu adalah membeli bisnis.
Nah, analisa fundamental, kalau misalkan teman-teman ngerasa ngejelimet ya, kalau kata Pak apa namanya, siapa namanya, salah direktur Bursa Efek yang tahun lalu, Pak Niki Hogan. Pak Niki Hogan, itu kalau ngerasa pasar modal di saham itu ngerasa ngejelimet ya, itu salah satu statement yang salah gitu. Jadi buat analisa fundamental jadi simpel. Nah, tipsnya dari saya itu apa? Untuk melihat, daripada melihat laporan keuangan, perhatikan aja bisnisnya, perhatikan sektornya. Kira-kira bisnisnya 2 tahun 3 tahun ke depan seperti apa? Mampu bertahan nggak perusahaannya? Gitu. Nah, baru diperhatikan pendapatannya, penjualan bagaimana, terus laba bersihnya seperti apa, dan IPS-nya seperti apa. Nah, itu perlu dari tiga itu aja mungkin udah cukup ya menurut saya. Menurut saya dari 3 itu udah cukup. Nah, terus kemudian kalau misalkan teman-teman ngerasa oke dan pede, laporan keuangannya udah menurut teman-teman baik, nah baru perhatikan juga kondisi perekonomiannya gitu. Karena ya kalau kita ketahui beberapa perusahaan di dalam kondisi seperti ini memang mengalami penurunan besar-besaran seperti itu. Bahkan kemarin kalau misalnya kita lihat di kuartal pertama ya, di kuartal pertama ini beberapa perusahaan juga udah mengalami penurunan seperti itu. Gitu. Tapi ntar kita perhatikan juga di kuartal kedua nih, karena yang paling terkena efeknya di corona ini sendiri, kuartal kedua ya. Sendiri, itu di kuartal kedua. Gitu. Kalau kuartal pertama kan dia pandemi corona itu berada di akhir bulan Maret ya. Jadi belum begitu berasa. Tapi kalau di kuartal kedua ini baru berasa nih. Nanti kita lihat kuartal kedua. Kira-kira perusahaan-perusahaan mengalami penurunan atau tidak gitu. Kalau misalnya mengalami penurunan dari segi laporan keuangan, ya udah. Berarti memang efeknya dari kondisi perekonomian terhadap perusahaan sendiri efeknya berasa. Gitu. Tipsnya dari saya itu tadi perhatikan bisnisnya aja. Kalau bisnisnya sampai beberapa tahun ke depan baik, ya kondisi seperti ini ya memang mengalami penurunan dan ini adalah time to buy. Penurunan ini bisa diawali dengan time to buy. Itu biasanya dilakukan sama seorang investor jangka panjang. Kondisi saat ini time to buy. Tapi kalau seorang trader, dia tunggu dulu. Gitu. Jadi seorang trader dan ini punya sudut pandang. Sampai ada pembalikan kayak gitu ya. Betul. Nah itu dia dari saya sih. Jadi jangan buat saham ini menjadi rumit, dan analisa fundamental itu sendiri sebenarnya kita memperhatikan bisnisnya. Ya, bisnisnya aja kita perhatikan. Gitu. Itu aja sih dari saya. Nanti untuk hitung-hitungan dan sebagainya ya mungkin bisa kita jelaskan lagi di grup, atau kalau misalkan materi dari saya kurang begitu jelas ya teman-teman boleh deh baca-baca baca-baca buku yang lainnya, nanti bisa kita sharing kalau misalkan ada kegelisahan, kegundahan, kita sharing di grup bareng-bareng. Gitu. Oke. Ada beberapa mentor-mentor yang lainnya mungkin yang lebih expert seperti itu. Siap, terima kasih Mas Faris ya, terima kasih teman-teman yang lain, Mas Ibnu, Mas Niko, Mbak Nadia, tadi Mas Priyo, Mas Riki, Mas Samsul. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita ketemu lagi di hari Rabu dan hari Kamis ya teman-teman ya. Terima kasih Mas Faris, dari saya semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.